أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ali Zainal di hari yang insya Allah penuh dengan berkah ilmu ini akan menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik, kita memiliki 3 tema yang sangat luar biasa ya. Yang pertama, munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. Jadi munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. Bahaya mempermainkan rizki Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sakitmu penggugur dosa atau the power of husnuzon. Namun sebelum kita bahas lebih jauh, Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di dalam masjid ya. Assalamualaikum Umi. Masya Allah, dari majelis taklim mana ini? Bogor. Mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan, amin. Yang bisa mengangkat harkat derajat martabat kita di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, Ustadz Zaki Al-Farizi, dan Ustadz Munawir Ngacir ya. Namun sebelumnya, Ali ingin menginformasikan tetap menjaga 5M. Dengan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja kita sabar sama-sama ya. Dan kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, munculnya ciri-ciri anak akhir zaman. Dan insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Habib Nabil Al-Musawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak yang ada, yang di studio ibu-ibu, ya insyaAllah yang di rumah ada bapak-bapak juga. Di sini juga ada Bapak Ali Zainal. Sehat. Alhamdulillah ya Habibi, sehat. Alhamdulillah, ada Kori kita juga, Masya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian dan juga para pemirsa Cahaya Hati iNews, ya dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang anak-anak akhir zaman. Bu, anak-anak ibu, anak-anak akhir zaman apa bukan Bu? Iya, ya.
Udah deket nggak Bu kita sekarang sama akhir zaman? Ini makanya perlu kita bahas ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah tentang anak akhir zaman. Tadi Qori membacakan ayat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha." Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat itu. Lalu sama Allah Subhanahu wa taala diajari, "Qul," katakan wahai Muhammad, ya, "Innama ilmuha 'inda Rabbi." Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya milik Allah, hanya pada Allah. Artinya apa? Rasul sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, ya. 'Inda Rabbi. Lalu la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya, ya. Seperti apa nanti pada musim apa terjadinya kecuali kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Kemudian Thaqulat fis samawati wal ard. Kata Allah di dalam ayat itu surah Al-A'raf, ya, ayat 187 itu dikatakan dia itu thaqulat fis samawati wal ard. Nanti terjadinya hari kiamat itu amat sangat berat dirasakan baik oleh penduduk langit maupun penduduk bumi. Artinya kita merasakan beratnya, yang di langit juga berat, Bu. Ya, karena yang namanya kiamat itu yang kena siapa? Seluruhnya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jin kena enggak kiamat? Kena. Malaikat kena enggak kiamat? Kena. Hatta Israfil yang niup sangkakala itu mati juga itu pada saat itu. Ya. Nah, jadi seluruhnya itu terkena, maka berat dia untuk seluruh langit dan bumi, ya. La ta'tikum illa baghtah. Nah, ini yang penting, ya. Ingat, kiamat itu datangnya tiba-tiba. Datangnya mendadak, datangnya enggak bisa diprediksi, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya lagi, yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Orang-orang nanya lagi, wahai Muhammad, kayaknya kamu tuh tahu benar kapan terjadinya kiamat. Qul, kata Allah, jawab lagi wahai Muhammad, ya, innama ilmuha hindallah, ya. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu benar-benar hanya Allah saja yang tahu, ya. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun, tapi mayoritas orang tidak tahu. Apa mukjizatnya ayat ini? Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah. Mukjizat dari ayat ini yang pertama, Allah sampai berkali-kali menegaskan kiamat itu hanya Allah yang tahu. Pertanyaannya satu, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Jawabannya ada 4. Ya. Yang jawab siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Allah, qul innama ilmuha 'inda Rabbi. Katakan ilmu tentang kiamat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tikum illa baghtah, ya. Datangnya hari kiamat itu, ini yang kedua, ya, datangnya tiba-tiba, ya. Thaqulat fis samawati wal ard, ya. Sungguh sangat berat bagi langit dan bumi. Itu satu pertanyaan dijawab 4. Lalu kemudian diulang lagi. Qul innama ilmuha indallah. Tadi yang pertama, qul innama ilmuha inda Rabbi, ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian, kalau ada nanti yang nyampaikan sama kita, saya itu mimpi tahu tentang hari kiamat, tolak. Ya Bu? Ya. Kenapa? Karena sudah 4 kali sama Allah dijelasin di dalam ayat itu, tidak ada yang tahu tentang hari kiamat, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau gitu, Bib, kita kan nggak tahu kapan kiamat. Gimana caranya supaya kita bisa siap-siap menghadapi hari kiamat itu? Ya, kata para ulama, caranya adalah mengetahui tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Jadi kiamatnya kita mah nggak tahu. Saya jadi lagi duduk begini tiba-tiba terjadi kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita bisa tahu adalah tanda-tandanya. Apa saja tanda-tandanya itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ada 2 tanda-tanda hari kiamat itu. Yang pertama yang disebut dengan alamatus sughra, ya. Tanda-tanda kiamat kecil, ya.
Tanda-tanda kiamat kecil artinya kecil ya Bu. Tapi sekecil-kecilnya kiamat itu. Ya. Nah apa saja tanda kiamat kecil itu? Pertama kata baginda Rasul SAW akan banyaknya para pembohong besar. Ya. Tukang bohong di mana-mana merajalela. Banyak nggak yang begitu sekarang? Ya. Ustadz Ali luar biasa, bejibun kata orang Betawi. Bukan banyak lagi, bejibun. Ya Bu, asli dari mana Bu tadi? Oh Bogor, Bogor mah Sunda tuh. Tiasa nyari Sunda. Sami atau kayak gitu mah. Baik, jadi yang pertama terlalu banyak pembohong. Sekarang udah terjadi banyak yang bohong. Yang kedua kata baginda Rasul SAW terjadi banyaknya peperangan. Banyak nggak sekarang peperangan? Itu yang barusan kemarin Afghanistan, ya baru merdeka. Diperangi terus bolak-balik puluhan tahun, akhirnya merdeka juga. Ya, itu contoh peperangan di mana-mana. Ya. Kemudian yang ketiga banyak yang ngaku nabi. Banyak nggak? Bahkan ada yang baru meninggal kemarin ngaku nabi, gitu ya. Ngaku nabi, ngaku Jibril. Waduh, astagfirullah. Ya. Saya nih jamaahnya banyak, gak berani saya ngaku Nabi, ngaku Jibril itu ya. Masya Allah, ngeri sekali gitu ya, kita ngaku Nabi. Astagfirullahaladzim ya. Nabi terakhir itu hanya Sayyidina Muhammad. Ada lagi gak Bu nanti di akhir zaman? Gak ada, cuma satu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang ngaku Nabi, kita jangan dipercaya. Ya. Apalagi ciri yang berikutnya, kata para ulama yang keempat adalah hilangnya amanah. Ya. Ada nggak terjadi begitu? Orang berlomba-lomba jadi pemimpin tapi nggak amanah. Ya. Jadi bupati udah jadi bupati, korupsi. Ya. Jadi menteri udah jadi menteri, korupsi. Jadi anggota DPR udah jadi anggota DPR. Astagfirullahaladzim. Ya. Itu sudah disebutkan sama baginda Rasul 1400 tahun yang lalu. Ya. Hilangnya amanah. Berapa tadi? 4. Ya. Yang kelima kata para ulama, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada nggak? Di sini mah nggak ada ini, soleha semua. Ngelihatnya aja adem ya. Ngelihatnya aja Masya Allah ya. Nutup aurat, rapi, longgar. Tapi di luar sana, ya, ngeri Bapak Ibu sekalian itu ya. Berpakaian tapi telanjang. Artinya apa? Dia pakai pakaian tapi dia mau nunjukkan, mohon maaf, bagian depan, bagian belakang gitu kan. Ya. Macam-macam pengen ditunjukin. Itu semua sudah terjadi. Yang keenam, kata baginda Rasul SAW, adalah memasyarakatnya riba dan diberi nama selain riba. Betul apa enggak Bu? Sekarang riba namanya malah bagus. Kembang. Kembang setaman. Tapi riba padahal. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh kata baginda Rasul SAW adalah memasyarakatnya khomer. Minuman keras tapi diberi nama bukan khomer. Ada narkoba, ada ekstasi. Apalagi Habib Ali? Buahnya apple. Sabu-sabu. Sabu-sabu tuh makanan Jepang enak Bu. Udah pernah nyoba? Tapi dibilang sabu-sabu malah untuk jadi khomer tapi disebut bukan dengan nama sebenarnya. Sabu-sabu itu enak itu. Ada dagingnya, ada apa itu ya. Tapi bilang sabu-sabu itu ya bukan ya. Nah itu ciri kiamat sughra. Nah kiamat kubro itu ciri kiamat besar. Satu pun belum ada. Ya. Apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kata baginda Rasul SAW, keluarnya Dajjal. Nah ini belum terjadi. Ya. Itu yang pertama. Jadi nanti salah satu ciri kiamat kubro itu yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Ketika keluarnya Dajjal itu orang-orang yang beriman dengan benar mengetahui dia Dajjal dari ada tulisan di keningnya kafir. Ya. Tapi jangan kira ibu-ibu sekalian jangan main-main sama Dajjal itu. Ya. Dia bisa menghidupkan orang mati. Ya. Dia buka satu kuburan, buka. Bangun kamu, bangun. Ya. Jadi kalau kita nggak kuat iman kita ingat bahwa yang menghidupkan, mematikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak melakukan itu. Jadi kalau melihat begitu jangan terpaku kepada kelebihan itu.
Tapi ingat bahwa itu adalah Dajjal. Ya. Kemudian yang kedua, tanda kiamat kubra itu, kata baginda Rasul SAW adalah keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu yang nanti akan membunuh Dajjal. Ya. Dari keturunan Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Ya. Yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam dari langit. Nabi Isa itu sampai sekarang belum meninggal. Sama Allah diangkat. Di dalam ayat dikatakan diangkat. Ya. Ketika disalib itu bukan beliau yang disalib. Kalau di dalam Quran dikatakan begitu. Bukan beliau yang disalib tapi beliau diangkat. Nanti akhir zaman akan diturunkan beliau. Lalu kemudian bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal. Ketika waktu sholat Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Kata Nabi Isa, kalian ini adalah imam bagi seluruh umat manusia. Maka Imam Mahdi jadi imam, Nabi Isa jadi makmum. Ya. Kemudian, tadi yang keberapa tuh Bu? Ngetes nih, ngantuk apa enggak. Yang pertama apa tadi? Kiamat kubro itu Dajjal. Yang kedua Imam Mahdi. Yang ketiga Nabi Isa. Yang keempat adalah binatang bumi, Ya'juj wa Ma'juj. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima yang terakhir terbitnya matahari dari barat. Ya, ketika terbit dari barat itu sudah jadi terbit dari tempat tenggelamnya. Itu berarti sudah mungkin beberapa hari kemudian terus terjadilah kiamat. Nah mudah-mudahan kita dijaga semua dari itu semua. Ada satu tanda Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan tema kita. Yaitu tentang anak yang kemudian akhir zaman. Ya, kata baginda Rasul dalam suatu hadis panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika dijelaskan tentang tanda kiamat. Dikatakan salah satu tanda kiamat kecil itu adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang ibu melahirkan majikannya. Apa maksud itu Bu? Maksudnya di akhir zaman nanti, dan itu sudah terjadi sekarang, anak-anak memerintah ibu dan bapaknya. Terjadi enggak? Ada enggak di sekeliling kita? Bahkan na'udzubillah anak-anak kita, na'udzubillah tuma na'udzubillah, itu sudah berani memerintah orang tuanya. Orang tuanya suruh kerja, dia yang nyantai. Orang tuanya suruh nyari duit, dipaksa, kalau enggak dia yang ini. Ya, disuruh sholat, enggak mau sholat, orang tuanya susah payah, uangnya dihabisin sama anaknya. Antalidal amatu rabbataha. Ketika seorang wanita sudah melahirkan majikannya. Jadi yang jadi majikan adalah anaknya. Orang tuanya jadi babu. Ya, tahu jadi babu Bu? Suruh kerja apa orang tuanya yang sibuk di rumah, dia nyantai aja. Main HP. Selfie, nonton, tak duit. Ayo Bu, duit, Pak, ke sini mau main. Ya. Mana dia membantu? Ya. Dan itu terjadi sekarang. Talidal amatu rabbataha. Enggak ngerti tentang hari akhir. Ya. Ini sekarang banyak anak-anak, mana dia ingat sama hari akhirat. Ya. Dia ingat sama insert, sama segala macam yang kaitannya dengan masalah selebriti. Tapi wa ma ba'daha yang kaitan dengan iman Islam tidak tahu sama sekali. Ya. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Kata baginda Rasul SAW, kamu nanti akan lihat di akhir zaman itu orang yang nyeker telanjang kaki. Badannya enggak pakai baju. Tukang gembala kambing. Tiba-tiba mereka membangun gedung-gedung yang tinggi. Orang-orang di Arab itu sebagian besar seperti itu. Dulu adalah tukang gembala kambing. Sekarang udah kayanya luar biasa, bisa bangun apa macam-macam gedung tinggi. Kita aja nggak bisa ya Bu. Ya, kita yang di sini nggak bisa, nggak sekaya mereka. Nah hadirin wal hadirat, mudah-mudahan itu semua mengingatkan kita tentang ciri hari kiamat dan kita bersiap untuk menghadapi itu. Didiklah anak kita dengan baik, mudah-mudahan mereka tidak menjadi ciri anak akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Mustawa, Masya Allah. Dan baik, kita akan lanjutkan tema yang kedua, bahaya mempermainkan rezeki Allah. Seperti apa ya? Insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya Muhammad Yusuf. Baik, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Dan kita akan masuk ke dalam tema yang selanjutnya. Tema kita yang kedua, bahaya mempermainkan rizki Allah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Kepada beliau kami diserahkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi razaqana bil imani wal islam. Wa wa'adana bil jannah liman ittaqa wattaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama'i wal a'izza, para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita datang berkumpul bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua itu adalah wujud rizki yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita syukuri. Tidak ada yang layak untuk kita tolak dari rizkinya Allah. Karena setiap rizki sejatinya adalah anugerah terindah dari Allah kepada seorang hamba. Rizki adalah instrumen, perangkat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba. Apakah dia bersyukur atau kufur atas nikmat Allah. Barang siapa yang bersyukur, Allah janjikan sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmat Allah, niscaya engkau akan ditambahkan rizkinya. Tetapi kalau engkau tidak bersyukur kepada Allah, mempermainkan rizkinya Allah, sebagaimana tema kita hari ini, maka siap-siap saja tidak hanya rizki itu akan
dicabut oleh Allah, di dunia makin sengsara, di akhirat nanti masuk neraka. Lebih dari itu, Allah akan mengirimkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang pertanyaannya sama ibu-ibu, mau syukur apa kufur? Syukur apa kufur, Bu? Syukur. Karena dengan bersyukur pasti akan ditambahkan rizki kita. Pertanyaannya, apa sih rizki itu? Apakah rizki itu hanya uang? Bu, rizki hanya uang? Bukan. Ibu, apakah rizki itu hanya jabatan? Bukan. Apa rizki itu? Rozako yarzuku rizqan. Itu bahasa Arab. Artinya rizki itu adalah anugerah yang Allah turunkan sebagai kebaikan dan kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Apa wujudnya rizki? Ada makanan. Kalau dapat makanan syukur apa enggak? Alhamdulillah. Ada uang. Seneng enggak kalau dikasih uang sama bapak-bapaknya? Kalau dikasih uang sama orang lain? Alhamdulillah juga, yang penting halal. Ada juga rizki itu berupa kesehatan. Hari ini ibu datang karena sehat apa enggak? Coba kalau ibu stroke. Naik kursi roda. Buru-buru mau datang ke sini. Keluar rumah aja sudah susah. Ada juga rizki terbesar. A'dhamun ni'am. Warizq huwal iman wal islam. Rizki yang paling bernilai. Rizki yang paling tinggi derajatnya. Dan rizki yang paling agung itu adalah rizki nikmat iman dan Jadi kalau orang sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti walaupun dia hidup miskin, kekurangan, dia adalah orang yang paling kaya. Karena nikmat iman dan Islam tidak bisa ditukar dengan apapun, walaupun bernilai sebesar apapun. Setuju ada Bu? Ibu setuju apa enggak? Harus setuju. Karena kalau sampai ada orang yang menukarkan imannya, na'udzubillahi min, berarti dia orang yang tidak mengerti nikmat rizki dan iman. Nah, oleh karena itu pastikan setiap kita bangun tidur, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak rizki yang sudah diberikan kepada kita walaupun kita sering tidak meminta. Betul gak Bu? Para pemirsa iNews yang dirahmati Allah, ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita sudah bisa bicara, bisa berjalan, bisa menggerakkan tangan. Ada rasa haus, tapi kita bisa ke dapur ambil gelas untuk minum air putih. Seger, alhamdulillah. Malam sebelum tidur, pernah nggak kita berdoa, ya Allah, besok kalau saya bangun, bikin tangan saya bergerak, bikin kaki saya bergerak, bikin mulut saya bisa bicara, bikin saya sudah bisa minum, tidak sakit tenggorokan. Pernah nggak doa begitu? Pernah nggak? Nggak pernah. Mungkin kalau berdoa, doanya doa umum saja. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu kalau ingat. Kalau suaminya udah meluk dari belakang, wah lupa sudah segalanya. Ya nggak Bu? Pemirsa iNews yang dirahmati Allah, kalau sudah diajak suaminya ke kamar tidur, lupa segalanya. Tidak sempat berdoa, tapi Allah masih kasih rizki nggak esok paginya? Masih bisa bangun nggak? Masih bisa bicara nggak? Masih bisa makan apa enggak? Itu saja sudah layak kita syukuri. Apalagi ketika di rumah kita masih ada seperangkat makanan, ada beras, ada minuman, ada suami yang sehat, ada anak yang sehat, ada TV, rumah tidak kebakaran. Sungguh ini adalah anugerah besar di sisi Allah Subhanahu. Makanya harus kita syukur.
Nah, oleh karena itu jangan pernah bermain-main dengan rizki Allah. Allah sudah memberikan rizki begitu banyak. Kalau dipermainkan, tidak hanya rizki itu nanti akan dicabut, tetapi pasti kita akan diazab di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau menghitung nikmat Allah, niscaya kau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kenapa? Karena saking banyaknya. Maka mulai detik ini ibu-ibu yang hadir di iNews yang dirahmati Allah dan pemirsa iNews dimanapun berada, mari kita tata hati untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Agar kita tidak dianggap sebagai orang-orang yang memperpahitkan nikmat Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Tasarrufun ni'am fi ta'atillah wa fi ibadatihi. Mensyukuri nikmat Allah adalah dengan cara mendaya gunakan nikmat untuk menambah amal soleh, untuk menambah ketaatan, untuk menambah ibadah kepada Allah. Dapat nikmat ilmu, cara syukurnya bagaimana Bu? Diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Dapat nikmat rizki, uang yang berlimpah, bagaimana cara syukurnya Pak? Berbagi, sedekah, infak, sedekah, berbagi, terus diputer. Jangan pelit. Mendapatkan nikmat sehat walafiat, bagaimana cara syukurnya? Digunakan nikmat sehat untuk pengajian, ngaji Quran, taklim, ibadah, sholat dan seterusnya. Maka kalau orang bisa menjaga nikmat ini dengan mensyukurinya untuk menjadikan nikmat itu wasilah ibadah kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat itu lebih besar lagi. Di dunia yang kaya makin kaya kalau kita syukuri dan rajin sedekah. Yang sehat makin sehat kalau kesehatannya dipakai untuk sholat tahajud, sholat duha. Sholat duha ada unsur olahraganya enggak? Luar biasa. Yang punya ilmu disyukuri dengan dia mutolaah, dengan dia belajar lagi lalu mengajarkan. Makin pintar apa enggak? Makin berkah enggak hidupnya? Itulah bersyukur dan tidak mempermainkan rizki. Tapi kalau dikasih ilmu tidak disampaikan kepada orang lain kalau tidak dibayar. Jadi kalau mau diundang berapa dulu harganya untuk saya? Kalau enggak 100 juta enggak mau saya. Lihat aja orang kayak gini pasti nanti akan mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rizkinya yang berupa ilmu yang diturunkan oleh Allah itu tidak didaya gunakan untuk menambah ketaatan, tetapi untuk transaksional. Na'udzubillahi min. Demikian halnya orang yang dikasih rizki berupa kesehatan, bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan untuk berbagi kebahagiaan pada orang lain, membantu yang membutuhkan, tapi justru untuk maksiat. Apa yang terjadi? Stroke nanti lama-lama. Na'udzubillahi min. Nah, oleh karena itu, pastikan kita sudah clear. Clear tahu enggak? Bukan yang untuk mandi itu. Clear itu artinya jelas bahwa rizki Allah itu sangat banyak, maka harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Mendaya gunakan rizki untuk ibadah dan ketaatan. Karena rizki itu ada dua macam. Ada yang kasbi, ada yang wahbi. Yang kasbi itu adalah rizki yang harus kita peroleh melalui ceker-ceker. Kayak ayam kalau mau makan harus ceker. Manusia kalau mau makan harus apa? Kerja. Tapi ada rizki yang wahbi, yang berupa anugerah. Min haitsu la yahtasib. Bagaimana caranya? Firman Allah yang menjawab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi kehidupannya dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kalau ingin dapat rizki yang tanpa disangka-sangka, rizki yang wahbi, perbanyaklah taat kepada Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Bagaimana menjadi orang yang taat kepada Allah? Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Insya Allah. Amin. Allahumma. Amin. Amin. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayid, Masya Allah ya. Dan kita nanti akan masuk ke dalam tema kita yang ketiga.
Sakitmu penggugur dosa, the power of husnuzon. Insya Allah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Zaki Al-Farizi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak kisah Nabi dan Rasul yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat Muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Daud yang merupakan salah satu Nabi yang diutus Allah untuk kaum Bani Israel. Berikut ini adalah kisah mukjizat Nabi Daud, sang pembuat jubah besi. Daud alaihissalam adalah nabi dan rasul sekaligus raja Bani Israel. Semenjak masih muda, ia telah menyertai tentara Bani Israel di bawah pimpinan Talut dan memenangkan pertempuran melawan pasukan yang dipimpin Jalut. Setelah Raja Talut meninggal, Nabi Daud menggantikannya sebagai raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Daud sebagai nabi dan rasulnya, dan kepadanya lah diturunkan kitab Zabur. Nabi Daud disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Nabi Daud alaihissalam memiliki kesempurnaan ilmu dan kecerdasan yang mampu memutuskan perkara dengan cepat dan adil sebagai seorang pemimpin. Tak hanya itu, Nabi Daud alaihissalam juga diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikannya suara yang paling indah dari semua suara umat manusia. Yang apabila ia bertasbih, maka ikut tunduk dan bertasbih pula bersamanya gunung-gunung yang berdiri dengan kokohnya. Selain itu, semua burung yang terbang terhenti karenanya, lalu menjawab tasbihnya dengan berbagai bahasa. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam memiliki sebuah mukjizat yang lain. Yang paling masyhur adalah melembutkan besi tanpa dibakar seperti tukang besi pada umumnya. Hanya dengan menggunakan tangan kosong, Nabi Daud alaihissalam dapat mengubah besi menjadi baju perang dan peralatan lain yang dibutuhkan dengan tangannya, sebagaimana memintal kapas menjadi benang. Perang besi yang dimiliki Bani Israel selama ini membuat mereka tidak leluasa bergerak karena besar dan berat. Sebagai raja, Nabi Daud alaihissalam merenungkan cara bagaimana mendapat perlengkapan perang yang lebih baik sambil memegang sebuah potongan besi. Namun tanpa disadari, Nabi Daud menekan-nekan potongan besi tersebut hingga menjadi bengkok. Kejadian ini membuat Nabi Daud terkejut, kemudian Nabi Daud membuat lempengan-lempengan besi yang tipis dan memotong-motongnya. Setelah itu potongan-potongan besi ditempelkan satu sama lain sehingga membentuk sebuah jubah yang terbuat dari besi. Baju buatan Nabi Daud bahkan menjadi baju besi terbaik dari semua baju besi yang ada pada saat itu. Adapun mukjizat Nabi Daud dalam melunakkan besi telah disebutkan dalam Al-Quran As-Saba ayat 10 dan 11. Di dalamnya Allah berfirman, "Sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, pulanglah memuji Tuhan bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan." Itulah tadi jamaah kisah Nabi Daud alaihissalam sebagai seorang pemimpin kaum Bani Israel dan seorang pembuat jubah besi yang handal. Semoga dengan sedikit kisah tadi dapat menambah ilmu kita akan segala kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Sakitmu penggugur dosa, the power of husnuzon. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Zaki Al-Farizi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratul mukarramun. Para alimil ulama. Para asatidah. Dan para jamaah yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang tidak lupa pula para pemirsa, penonton Cahaya Hati Indonesia yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, adakah di sini kita yang tidak pernah diberikan rasa sakit oleh Allah? Semua orang, sekuat apapun orang, pasti pernah. Sok, coba tanya, Bu. Siapa manusia yang paling kuat? Kalau udah sakit mah merengut, Bu, di kasur. Iya. Tetapi orang-orang yang beriman ketika Allah berikan ujian rasa sakit tersebut, adanya introspeksi diri, Bu. Adanya muhasabah di dalam diri, Bu. Adanya rasa kesabaran dalam menghadapi penyakit, Bu. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu selalu mencontoh para nabi, bagaimana sikap nabi ketika diberikan penyakit. Bu, Nabi Ayub, kenal Nabi Ayub? Kenal, di mana lu? Nabi Ayub alaihissalam diuji rasa sakit oleh Allah, diberikan penyakit yang sangat lama, Bu. Diberikan penyakit yang sangat lama sampai istrinya, Papi kan nabi. Bahasa sekarang. Papi kan nabi. Kenapa Papi tidak meminta ke Allah agar Papi diberikan kesembuhan? Kata Nabi Ayub, syukuri dulu nikmat yang ada. Masih syukur, kita masih ya, syukuri dulu nikmat yang ada, baru Allah akan memberikan kebahagiaan setelah kita mensyukuri nikmat yang ada. Kita hidup berapa tahun bahagia, kata Nabi Ayub. Kita hidup sudah lama, umur kita aja udah lebih dari 40. Diuji penyakit berapa lama, 7 tahun. Baru kan 7 tahun. 7 tahun baru. Buset. Kita mah diuji rasa sakit kepala aja. Innalillahi. Udah kepuyangan. Nabi Ayub baru. Kenapa? Karena dari situ tumbuhlah rasa syukur. Rasa muhasabah. Oh, mungkin dari waktu sehat saya, dari masa sehat saya, lebih banyak maksiatnya. Lebih banyak berbuat buruk. Lebih banyak berbuat jelek. Makanya Allah kasih kita biar kita biar tobat. Allah kasih kita ujian biar apa? Biar kita ingat lagi sama Allah. Jangan udah dikasih ujian kagak tobat-tobat. Na'udzubillah tsumma dikasih sehat nggak mau sholat. Dikasih sakit nggak mau sholat. Maksiat terus. Peribahasa hom pimpa alayum gam. Yang enggak sholat pakai baju ya, di akhiratnya pakai baju rombeng. Kenapa? Kagak ibadah. Maka dari itu seorang insan yang beriman, contoh Nabi ketika Nabi itu diuji dengan rasa sakit. Bersabar. Tapi jangan minta sakit terus. Tetap meminta kesembuhan. Makanya kita diberikan nikmat sehat walafiat. Nikmat sehat yang bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Buat ibadah. Bermanfaat buat mengabdi kepada Allah. Tadi Kiai bilang, bersyukur adalah mempergunakan nikmat dari Allah untuk apa? Untuk beribadah. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka nikmatnya akan aku tambah. Barang siapa yang kufur, maka ingatlah adab Allah sangat. Kata orang di luar, waduh, saya mah punya bini 1, bersyukur. Karena kata Allah kalau kita punya nikmat disyukuri, maka nikmatnya akan Allah. Bini 1 bersyukur, Bang Ali. Biar apa? Ibu-ibu yang ngomong bukan saya. Kita dikasih nikmat sakit pun itu nikmat, Bu. Biar apa? Biar ingat ke Allah, gugur dosa-dosanya. Karena dalam sebuah riwayat Nabi pernah menyampaikan,
seorang mukmin ketika diberikan ujian, baik itu rasa sakit, rasa galau, rasa gelisah, bahkan duri yang menancap di kaki, itu adalah sebagai penggugur dosa bagi dirinya. Makanya bersyukur ketika dikasih rasa sakit. Bersyukur, jangan ngegerutu bu. Udah sakit, ngegerutu, jauh dari Allah. Maaf, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi ingat, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan kalian manusia akan kami uji. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kurangan harta, kurangan jiwa, kurangan buah-buahan, komplit, paket PPKM. Ya, itu semua komplit. Tapi apa kata Allah di akhirnya? Wabasyiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar bukan orang yang diam doang. Orang yang sabar itu adalah orang yang selalu beribadah, berdoa kepada Allah. Setiap kali diberikan ujian, dia libatkan Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Allah berfirman juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, apabila kamu memohon pertolongan kepada Allah, harus dengan sabar dan sholat. Diuji rasa sakit, sholat bu. Sakit sholat, sehat sholat. Pak Ustadz nggak bisa berdiri, kakinya asam urat, duduk. Pak Ustadz diuji asam urat, nggak bisa duduk juga, kakinya sakit, ngelonjor. Ngelonjor nggak bisa juga, tiduran. Oh Pak Ustadz nggak bisa ngangkat tangannya, lemas, pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, modar. Maka dari itu, sakit apapun yang kita derita, ibadah harus berdoa harus Dan di samping berdoa, kita juga harus ikhtiar. Jangan udah tahu sakit, ngerem aja di rumah. Sembuh kagak makin jadi iya. Doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kagak minum obat. Batuk, berdoa, kagak minum obat. Nunggu mukjizat. Nabi. Ikhtiar. Doa nomor 1, obat nomor 2. Jangan ke dokter aja, doa kagak pernah, sholat kagak pernah, mau sembuh. Ente siapa? Punya orang dalam. Allah dulu libatkan, minta permohonan kepada Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya beribadah kepadamu ya Allah. Dan saya juga memohon pertolongan kepadamu ya Allah. Maka berikanlah saya kesembuhan ya Allah. Agar apa? Agar saya dapat melaksanakan ibadah dengan tenang. Ibadah dengan lancar. Itu doanya. Jangan ada orang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, mintanya ke ada. Sono, sini main insyaallah. Ya, berdoa kepada Allah, ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, ikhtiar. Minum obat, bu. Ikhtiar terapi, bu. Ikhtiar. Sama kayak kita nggak punya duit, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kagak mau kerja. Itu duit ngegabruk sendiri dari atas. Kan kagak. Kita juga sama. Sakit berdoa sama Allah, ikhtiar lewat apa? Datang ke dokter. Dok, saya begini. Ceritakan penyakitnya ke dokter. Setelah itu apa? Baru ikhtiar minum obat. Doa sudah, ikhtiar sudah, maka Allah nantinya akan memberikan kesembuhan. Saya memakmuman saja sama kiai. Tadi kata kiai, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan mengeluarkan dia daripada sakit, susah. Usaha, kena dampak PPKM, susah. Mau keluar, susah. Mau ke sini, susah. Maka satu, bertakwa kepada Allah dan ikhtiar menjalankan apa? Usaha kita. Ke dokter, beli obat, baru kita akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah berikan kesembuhan, jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Al-Ustadz Zaki Al-Farizi. Masya Allah ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk melalui media sosial kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat banyak kisah Nabi Muhammad SAW yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat Muslim. Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Berikut ini adalah kisah mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan dan fakta ilmiahnya. Dikisahkan sekitar 5 tahun sebelum hijrah, suatu hari Abu Jahal meminta seorang raja penyembah berhala bernama Habib bin Malik untuk datang ke Mekah. Ia berencana menyudutkan Rasulullah agar penduduk Mekah meragukan kenabiannya. Ia pun datang ke Mekah bersama 12.000 orang pasukannya dan meminta untuk bertemu Rasulullah. Setibanya Rasulullah menemui Raja Habib, Rasulullah pun ditantang untuk membelah bulan purnama menjadi 2 bagian dan diletakkan di atas bukit Abu Kubais dan yang sebelahnya lagi di atas bukit Kaikoan atau 2 bukit di Mekah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menunjukkan kebenarannya sesuai permintaan dari para kafir Quraisy. Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia pun bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Namun hal berbeda tampak dari Abu Jahal dan kafir Quraisy. Mereka mengira apa yang ditunjukkan Muhammad hanyalah sihir belaka. Kisah ini juga diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Sungguh telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan telah ada ketetapannya." Pembuktian peristiwa ini juga tercatat dalam manuskrip kuno, yakni manuskrip bangsa Aztec dan Maya kuno dalam hal ilmu perbintangan. Dalam manuskripnya, mereka menganggap telah terjadi gempa di bulan yang menyebabkan bulan terbelah menjadi 2. Peristiwa ini juga tercatat dalam manuskrip pasir India pada awal abad ke-7 Masehi, yang mengatakan bahwa di salah satu lempengan batu dalam sebuah istana di India terpahat tulisan, "Istana ini dibangun pada malam terbelahnya bulan." Itulah tadi jamaah kisah Nabi Muhammad yang membelah bulan beserta fakta ilmiahnya. Dengan berbagai bukti yang ada, peristiwa terbelahnya bulan ini pun bukan hanya dongeng semata, namun menjadi salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dan sebelum Ali kasih kesempatan untuk yang dari media sosial, kita kasih kesempatan dulu buat yang ada di masjid. Insya Allah ini pertanyaan untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Ibu dan untuk mau tanya nih? Ya sebelah sini ya, oke Bang, silakan. Boleh di dalam face shieldnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari pengajian Masjid Al-Khairiyah Bogor. Mau bertanya Pak Ustadz, sekarang kan zamannya sudah kayak begini ya Pak ya, banyak juga di jalanan atau sampai sekarang ke rumah Pak, banyak orang yang mengamen atau meminta-minta.
Kadang kita kasih salah, nggak dikasih dibilang pelit tuh Pak. Saya minta pencerahannya mesti seperti apa kita ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guru. Baik, pertanyaannya luar biasa. Sangat kontekstual. Terjadi di mana-mana. Banyak orang minta-minta. Sampai sekarang tidak hanya di perempatan jalan tapi ke rumah-rumah. Betul nggak Bu? Saya kira pemirsa iNews dimanapun berada juga merasakan. Dia ngaku saya nggak bisa makan, kalau nggak dibeli gimana ini. Satu sisi kita juga ragu, apa benar atau orang-orang ini hanya memanfaatkan kesempatan. Cara menyikapinya adalah istafti kolbak. Tanya hati kita dulu. Mantepnya hati kita itu ngelihat dia, oh kayaknya dia butuh nih, kita kasih. Udah gitu aja, nggak usah panjang pikir. Mau ngasih 2.000 aja kok panjang pikir. Ya enggak? Tapi kalau hati kita, ini kayaknya ini satu jaringan yang memperdagangkan anak. Udah enggak usah. Sambil kita istighfar pada Allah. Bukan kita tidak mau memberi kepada mereka, tapi kita ingin membereskan agar tidak terjadi jual beli anak atau human trafficking. Nah kalau sudah begitu enak kita jawabnya. Tetapi Islam mengajarkan kalau memang kita berkelebihan sebaiknya enggak usah lihat siapapun. Siapapun yang datang kasih. Karena sejatinya dalam satu riwayat sufiyah, orang yang datang kepada kita itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia agar kita bertambah kebaikannya. Tanpa kita harus keluar rumah memberikan sedekah, pahala kita dijemput melalui datangnya para pengemis itu. Jadi kasih aja. Kalau mampunya kita 1.000, nggak mampu 1.000 ya senyum. Yang penting kita kasih. Ya, namanya ngasih kan tidak hanya berupa materi. Maka menghadapi situasi seperti ini, pastikan hati kita dulu mantep. Yang kedua, kalau memang ada kasih saja, nggak usah banyak pikir biar kita tenang hatinya. Yang kedua, mereka semua ini adalah orang yang digerakkan oleh Allah. Jadi karena mereka adalah hamba Allah, bisa jadi itu ujian dari Allah kepada kita. Maka dalam tradisi sufi itu banyak sekali cerita-cerita mistis semacam ini. Ada orang kaya raya, kemudian diuji oleh Allah, pelit apa enggak ini? Akhirnya dikirimlah orang yang buta, orang yang compang-camping untuk minta sumbangan. Ketika dikasih, orang ini semakin kaya. Karena yang datang ternyata Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi sekali dia minta padahal hanya untuk makan, ditolak sama orang kaya ini karena mungkin dia ngelihatnya apa ini orang nggak mau kerja. Ternyata yang datang adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang terjadi apa? Esoknya anaknya mati, lusanya istrinya kena penyakit stroke misalnya. Besoknya lagi hartanya bangkrut, apakah karena kebakaran atau dicuri orang. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah, padahal hanya harus mengeluarkan mungkin 1/sekian 0% dari yang Allah titipkan. Makanya untuk mengantisipasi itu semua, jadilah orang yang senantiasa mudah berbagi. Iya, baik, terima kasih. Cukup ya Umi ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku ini dari media sosial, masih bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayid. Teman saya dulu hidupnya susah. Ini dari @Shakila8. Nakalnya luar biasa, namun setelah ia hijrah dan bertaubat, ia memiliki rizki yang tak disangka-sangka. Namun dalam setahun ini ia kembali melakukan dosa. Apakah rizki yang Allah beri kepada beliau adalah merupakan tepat sasaran? Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita sudah taubat, sudah hijrah dari jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan, kemudian karena kita taubat dan hijrah itu rizki kita berlimpah. Lalu kemudian kita ngaco lagi hidupnya, maksiat lagi. Apakah rizkinya salah sasaran? Tidak ada rizki yang salah sasaran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah mengatur rizkinya. Kalau binatang melata mulai semut, nyamuk saja sudah diatur apalagi manusia. Berarti
ketika dia sedang diberi rizki oleh Allah, lalu kemudian dia tetap maksiat kepada Allah, bisa jadi rizkinya itu adalah ujian. Rizkinya itu menjadi istidraj, untuk melulu apakah dia mau kembali kepada Allah dan bersyukur dengan menambah ketaatan dan ibadah, atau semakin jauh dari Allah. Nah, yang segera kembali dengan tobat, insya Allah rizkinya akan tambah berkah. Tapi kalau dia ternyata setelah kaya, kembali ke jalan kesesatan, maka rizki itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tadi saya sudah sampaikan di sesi pertama, bagaimana agar rizki kita itu berkah, kita mendapatkan rizki yang kasbi, tapi sekaligus yang wahbi. Yang kasbi tadi cari yang halal, bagaimanapun caranya yang penting halal. Tapi yang wahbi topang dengan sholat tahajud. Karena apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, sholat duha. Karena dengan sholat duha kita akan dijamin rizkinya oleh Allah. Tidak hanya di dunia ini, sampai di akhirat. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Dan kalau doa awali dengan Asmaul Husna. Nah, insya Allah dengan semua itu rizki kita yang kasbi maupun yang wahbi akan menjadi tambah berkah. Amin. Amin ya Allahumma rabbal alamin. amin. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Dan kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Ada masih dari masjid ya, kita kasih kesempatan kepada jamaah yang hadir di masjid. Ini untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Musawa. Umi, udah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Masjid Taklim Al-Khairiyah Bogor. Habib, saya mau bertanya. Anak saya sepertinya kecanduan main game. Saya suruh sholat tapi ia malah marah dan melawan saya. Bagaimana cara mendidik yang baik ya Ustadz? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi pengalaman dari ibu, dan mungkin bukan hanya beliau ya, tapi banyak pengalaman di kalangan kaum muslimin muslimat. Jadi anak-anak zaman sekarang, tadi saya membahas tentang anak-anak akhir zaman ya. Yang apa namanya, dia kalau disuruh sholat susah. Jangankan ibadah yang lain begitu ya, mungkin zikir, ya kemudian baca Quran, sholat aja kadang-kadang susah nyuruhnya begitu ya Bu ya. Nah bagaimana kita menghadapi anak yang seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu ketika kita mendidik anak itu hendaknya kita mengikuti contoh dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di dalam Quran itu ada beberapa hal yang bisa melembutkan hati anak. Ya, yang pertama dari sejak dia di dalam kandungan kita minta dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya Rabbi habli, ya apa namanya, ya Allah berikan kepada kami dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya berikan kepada kami keturunan kami yang baik, yang soleh, ya yang jadi orang-orang yang baik, ya dekat sama Engkau. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ya. Ada lagi Sayyidina Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sayyidina Zakaria itu Bapak Ibu sekalian itu diberikan cobaan tidak punya anak sampai umurnya tua. Sehingga rambutnya udah putih, jenggotnya sudah putih. Tapi dia terus berdoa sama Allah. Ya Rabbi inni wahanal admu minni, ya Allah tulang-tulang saya ini sudah tidak sanggup lagi. Ya. Washta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah putih, gitu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya enggak pernah putus asa berdoa kepada Engkau, ya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, saya takut enggak punya anak keturunan, ya, dan seterusnya. Sama Allah dikasih anak umur segitu, Bu, ya. Yaitu Sayyidina Yahya alaihissalam, ya. Nah, jadi kita menghadapi anak itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah putus asa. Nomor satu, selalu doakan. Ya, salah satu contoh misalnya guru mulia kami ya Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh ya. Habib Umar bin Hafidh itu dulu ketika masih kecil ibunya menceritakan dia kalau marah sama anak, dia punya dua anak itu yang menonjol ya. Satu adalah Habib Umar, kemudian yang kedua adalah Mufti Tarim, sudah meninggal sekarang.
Itu kalau Habib Umar itu nakal dulu, dia bilang, kata ibunya katanya, dai. Marahnya tuh begitu, jadi doa gitu. Jadi dai kamu. Yang satu lagi ketika dia marah karena nakal, anak Arab itu terkenal nakalnya. Gitu ya. Mufti katanya. Jadi mufti Tarim gitu ya. Jadi doa orang tua itu luar biasa, nggak ada tandingannya. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama adalah dengan doa. Yang kedua adalah dengan kita memberikan teladan. Insya Allah dengan itu semua, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Ya Habibi, mohon izin Ali bacain. Saya juga pernah mendengar bahwa umat muslim hidup hanya sekitar 1.500 tahun saja bila dihitung. Tahun ini kalau misalnya kita hitung adalah 1443 Hijriah. Berarti tinggal 57 tahun lagi dan kiamat besar akan terjadi. Itu pertanyaan beliau ya Habib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pendapat umat Islam itu 1.500 tahun itu pendapat, bukan hadis. Ya. Yang menyampaikan itu diantaranya seorang ulama besar yaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala anhu. Ya. Beliau dalam kitabnya, salah satunya kitab Al-Hawi, di dalam kitab yang lain Al-Kashaf itu menyampaikan umur umat Islam itu sekitar 1.500 tahun. Tapi kalau kita melihat tidak ada hadis-hadis Rasul SAW yang membatasi itu. Ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjadi pijakan dari Imam Suyuti memfatwakan itu. Hadisnya bunyinya begini, umat Yahudi itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk beramal dari sejak pagi sampai zuhur. Lalu ditawarkan sama Allah, kamu mau bekerja sampai situ, nanti aku kasih 1 qirat. Maka mereka menyepakati. Sudah sampai zuhur, kemudian ditanya lagi sama Allah, siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar dengan pahala 1 qirat. Ya, maka umat Nasrani mengangkat tangan. Lalu kemudian sama Allah diberikan sampai asar, pahalanya 1 qirat. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib. Maka umat Muhammad mengangkat tangan dengan pahala 2 qirat. Dari hadis itu kemudian ditafsirkan 1.500 tahun. Tapi sebetulnya itu lemah. Kenapa? Karena kalau seperti itu ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa aja 40 tahun sebelum kiamat. Berarti ini sekarang Dajjal harusnya udah turun. Jadi pendapat itu tidak bisa digunakan. Ya dibantah oleh Imam As-San'ani dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Habibi, ilmunya Masya Allah. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan sesaat lagi kita akan ngaji ceria. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk ngaji yuk, ayo. Bila Israel jasa terbujur. Alhamdulillah. Bahasa tersujud alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kasus sambil minum kecap. Ibu-ibu yang belum kisut jawabnya mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail warattilil qur'ana tartila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil. Au amaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'an bi aswatikum au amaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Cahaya Hati dari Sabang sampai yang insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidup yang makmur, biar matanya enggak lamur, enggak rambutnya biar enggak bertap, juga enggak cepat masuk. Iya ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahadus binikmah kepada para alim ulama yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu
wa taala. Ngemeng-ngemeng. Ya. Oh, ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong. Kita akan bareng-bareng ngaji, bukan saya yang guruin. Kalau guruin ilmunya terlalu banyak, ya Bu ya. Ngaji bareng bersama ngacir ngaji ceri. Nah, saya juga ditemani oleh bintang guru kita nih, Masya Allah, Habib Ali. Masya Allah, masih ganteng nggak Bu? Ya, bisa begini. Lah yang ganteng, oh masih muda ya nggak? Dan juga tidak ketinggalan pula Bang Ali. Ini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang luar biasa, Masya Allah. Dari pedagang Bogor. Orang dagang Bogor asal tekor tapi tersohor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya saha? Rika, Pak. Wih, kayak lagu tetangga. Rika, cinta yang pertama, begitu ya? Ya Allah, Masya Allah. Bu Rika, bukan burikan, bukan ya? Bukan burik, bukan. Bener ya? Bukan burikan kan, bukan? Bukan. Ya, Burika ya. Iya, betul. Burika, dari majelis mana nih? Al Khairiyah Bogor. Hah? Al Khairiyah Bogor. Oh ya, kira-kira begitu dah. Ya. Nah, pemirsa, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama sebelum kita sedikit-sedikit membenarkan bacaan. Betul. Ya mungkin kalau saya sama ibu, banyakkan ibu ilmunya ya. Nah, nanti kita bareng-bareng ya baca ya. Silakan Ibu Rika bacakan surah Al-Fat yaitu ayat 21. Understand? Understand, yes. Ayat 21. Silakan Bu Rika. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini kalau punya emak begini, kalau belum mati jangan digubur ya. Ya mah. Iya guru. Lah bacanya fasih ya nggak? Alhamdulillah. Lah iya, cuman ada orang pintar membaca Al-Quran tapi diikutin bacanya susah. Ada yang begitu? Iya kan? Ada yang baca buat dewekan baik, ya. Baca dewekan sendiri malah lancar. Begitu ada yang makmum, yang ngikutin berantakan kemana-mana. Nah, iya kan, Masya Allah. Nah, para pemirsa, sering saya menyampaikan nada-nada yang memang biar kita ada khiro, ada baca Al-Qur'annya selalu menambahkan keimanan buat kita semuanya. Amin. Nah, ada tadi dibacakan qadira, ya kan? Nada yang yang kemarin ini alhamdulillah. Ini kelanjutannya ya para pemirsa. Nah, udah bisa belum nih? Belum. Nadanya udah bisa belum? Belum. Ma. Ayo 1, 2, 3. Mama. Ya Allah, udah lupa lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Mama. 1, 2, 3. Mama. Yang kedua, mama. 1, 2, 3. Mama. Ini yang pertama, yang kedua bagaimana ini? Mama. 1, 2, 3. Mama. Oke, coba Bu Rika. 1, 2, 3. Mama.
Mama, mama. Ya, masa nyebut nama sendiri? Mama begitu. Ya Allah. Yuk kita masuk ke ayat. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. 1, 2, 3. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Mama. Ya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. 1, 2, 3. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Oke. Nah, di sini tadi di lafal takdir ya. Takdiru. 1, 2, 3. Taqdiru. Kudu nyeklok ya. Nyeklok. Begitu ya? Kamu mau gimana? Kan begitu. Masya Allah. Nah, di sini wa ukhra pemirsa, ini roknya dibaca mad asli ya. Itu berarti cuman 2 alif atau 2 Harokat. 2 harokat. 1 alif sama dengan 1 harokat. Masya Allah kebolak itu. 1 alif sama dengan 2 harokat. Harokat. Iya enggak Bu Rika? Ya, betul. Iya. Nah kemudian, nah iya bener ya. Insya Allah. Nah di sini bacaan qalqalahnya ada 2, lafal takdir dan juga qad ahatallah ya. Di sini kalau di dalam kitabnya itu ketika membaca hukum qalqalah itu ada syairnya. Qalqalatuy yajma'uha qadbu jadin bayin ladha wasaknin wa tursyadi. Begitu tuh ya. Nah, baca qalqalah kudu dipantul ulin. Mama. Ayo, ini yang pertama, lagu nada yang pertama, biar enak aja ya. Gitu. Nah, terus kemudian ini lafal Allah, bacanya yang tebel. Ahadallah. 1, 2, 3. Ahatallahu biha. Aha. 1, 2, 3. Ahatallah. Coba agak dibersihin. Dibersihin mak, coba dibersihin mak. Bu Rika coba. 1, 2, 3. Ha hi hu ha. hi hu ha. Ya alhamdulillah. Ya untungnya nggak habis makan jengkol ya. Ya Allah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. 1, 2, 3. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Qadiran dibaca qadira. 1, 2, 3. Qadiran dibaca qadira. Itu biasanya ada di Iqra 5 ya, di Iqra 5. Dan mudah-mudahan ini sedikit jangan tinggal penekanan saja di rumah, sering baca ama mantan pacar ya. Ama suami. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Sadaqallahul azim. Itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu Rokina, Ibu Jamilah. Ibu Jamilah sama Ibu Sodiqoh. Itu nama-nama orang Pak Ustadz. Ya Allah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Rizki
adalah anugerah luar biasa bagi seorang hamba dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa rizki ini diturunkan? Ashkuru am akfur. Tujuannya apakah hamba itu bersyukur atau kufur? Siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan rizki itu. Siapa yang kufur, Allah akan cabut rizkinya dan pasti diazab di dunia dan di akhirat. Bagaimana agar rizki itu senantiasa terus kita peroleh dan menjadi keberkahan hidup? Jadikan rizki itu menjadi wasilah ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena rizki itu tidak hanya berupa uang, rizki itu tidak hanya berupa jabatan, rizki bisa berbentuk iman dan Islam, takwa, baca Quran, sujud, dan termasuk rizki itu adalah istri yang soleh, suami yang solehah, istri yang solehah, suami yang soleh. Itu adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri bersama-sama. Kesehatan yang Allah berikan ini adalah sebuah anugerah yang besar. Yang mana jika tidak kita pergunakan untuk sebaik-baiknya dan untuk beribadah, maka Allah akan mencabutnya. Ketika Allah mencabut nikmat sehat tersebut dan kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutlah kita untuk bertaubat kepada Allah, mencari ampunan Allah, memohon ampunan Allah, sehingga rasa sakit yang Allah berikan kepada kita menjadi penggugur dosa kita. Dosa-dosa kita terhapus karena rasa sakit yang kita rasakan. Dan ketika kita sakit, maka kita pun harus memiliki rasa optimis, semangat untuk sembuh, sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi yang meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan nikmat sehatnya tersebut ketika selesai sakit dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin wal hadirat, setelah kita beri makan akal kita, mari kita beri makan ruh kita. Kita tundukkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami dalam dinmu, dalam agamamu. Dan wahai yang membimbing hati, bimbing hati kami dalam taat kepadamu. Allahumma aslih lana dinana alladhi fiha ma'aduna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena hanya dengan agama itulah kami bisa selamat. Perbaiki dunia kami, karena dunia itu tempat kami mengadu nasib. Dan perbaiki akhirat kami, karena ke sana kami akan kembali. Dan juga jadikan seluruh hidup kami adalah bertambah seluruh kebaikan. Dan kematian kami istirahat dari beban dan derita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Nabil Al-Musawa, Kiai Haji Muhammad Nur Hayat, Ustadz Zaki Al-Farizi, Ustadz Munawir Ngacir, dan untuk kori kita Muhammad Yusuf. Terima kasih juga untuk seluruh yang hadir di masjid dan pemirsa di rumah. Dan pastikan kita terus menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina